Selamat sore Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Kiesanu Batonis yang akan membantu Ibu Riani dalam acara Bina Parenting kita pada minggu yang ketiga ini. Nah, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pertama, diinfokan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absen per tanggal 6 Februari 2022 dan beserta link evaluasi pembinaan parenting selama 3 minggu terakhir ini. Dan yang kedua, akan diadakan pembinaan Grand Parenting buat opa-oma. Informasinya akan saya lanjutkan ke dalam room chat. Maka dari itu, sebelum lebih lanjut lagi, kita akan memulai. Saya mengundang Pendeta Hendra untuk menuntun kita dalam doa. Mari kakak-kakak semua, Bapak dan Ibu, kita berdoa membuka acara kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan kami beribadah hari ini, di pagi hari, siang, dan sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar. Kami pada saat ini memohon kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kami dituntun, Pendeta Riani juga dituntun Tuhan, sehingga kami boleh belajar bersama, dan apa yang tersedia dalam waktu ini Tuhan sempurnakan. Kami siap untuk belajar, kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Ya. Oke. Langsung ya? Okay. Ya, silakan Bu. Ya, selamat siang, selamat sore kakak-kakak yang ada di berbagai tempat. Hari ini kita, ini terakhir ya parenting kita, sebelum nanti kalau kakak-kakak mau belajar tentang konsultan parenting gitu ya, challenge juga buat kita karena model seperti ini saya kira belum tentu kita pernah dapatkan di masa lalu. Saya juga baru belajaran gitu ya selama 10 tahun ini. Nah, kita masuk dalam sebuah pertanyaan sebetulnya untuk kita semua, bahkan untuk diri kita sendiri, yaitu anakku, muridku, adikku, ponakanku bertumbuh nggak ya, gitu ya. Nah, kita bicara apa sih ini tentang pertumbuhan, gitu ya. Apa itu pertumbuhan? Kakak-kakak atau bapak ibu pernah memperhatikan nggak pertumbuhan itu, pertumbuhan yang terjadi itu pada anak-anak itu seperti apa misalnya? Silakan, Karika. Kira-kira anaknya, muridnya, ponakannya bertumbuh nggak ya? Nah, taunya bertumbuh dari mana, Kak? Dari gaya bahasanya. Oke. Dari fisiknya. Sama dari bahasa, fisik, sama apa ya? Dua dulu aja deh. Oke, thank you banget. Sekarang dari Kak Endang atau Bu Endang, kira-kira tahu nggak ya anak kita, ponakan kita, murid kita bertumbuh dari mana? Dari pemahamannya, kan tadi sudah fisik ya, fisik dan apa tadi satu lagi dari Rika tadi apa? Ada fisik, ada pemikiran kognitif gitu ya. Tadi Bu Endang ngomong apa? Pemahaman sama kognitif ya. Kognitif ya. Ya, juga secara emosinya ya. Oke. Ya. Jadi banyak unsur pertumbuhan di dalam diri seseorang atau di dalam diri anak kita atau murid kita. Jadi saya bilang anak aja, mungkin bisa jadi bukan anak yang dikandung gitu ya, tapi anak tuh maksudnya bisa murid, bisa ponakan, bisa juga titipan Tuhan nih, orang di rumah kita siapapun itu kita anggap sebagai anak gitu ya, bahkan pasangan kita bisa jadi anak kita juga. Kenapa? Nah, ini saya akan menjawabnya gitu, bahwa ternyata orang yang bertumbuh itu belum tentu itu anak-anak saja, orang dewasa juga perlu terus bertumbuh gitu. Jadi nggak ada tuh orang yang bilang, aduh saya
udah tua nih, bertumbuhnya apalagi gitu ya. Nah, tentang pertumbuhan, perubahan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Jadi kalau kita udah tahu secara fisik ya, tambah tinggi itu menjadi lebih baik. Tambah mengerti tadi ya, secara kognitif itu pertumbuhan. Tambah besar tuh bukan berarti tambah bobotnya jadi 100-200. Tambah besar tuh tambah, orang Indonesia bilangnya tambah besar ya anaknya gitu, udah besar. Maksudnya tuh sudah dewasa gitu ya. Lalu tambah tahu. Dari dulu saya nggak tahu perbendaharaan kata, dari 10 kata terus jadi 1000 kata. Tahu bahasa Inggris, sekarang tahu bahasa Jerman misalnya. Bertambah tahu, dia bertumbuh. Ada juga bertambah, nah ini, bertambah secara sosial, pertumbuhannya adalah bertambah percaya diri, bertambah inisiatif. Itu pertambahan loh, pertumbuhan. Bertambah bisa mandiri, tambah mandiri, itu pertumbuhan. Nah, ada lagi tadi yang disebutkan oleh Bu Endang, bertambah dewasa secara emosi. Jadi orang tuh bertumbuh. Kita juga bisa juga bertumbuh. Saya bertumbuh ke keadaan yang lebih baik. Bukan hanya fisik tambah tinggi, bukan hanya kognitif tambah mengerti, bukan hanya mental tambah besar atau dewasa, bukan hanya intelektual tambah tahu, tapi juga bertambah secara sosial, percaya diri, secara emosi, tambah dewasa, nggak kekanak-kanakan. Nah, itu pertumbuhan kita. Jadi, apakah orang sampai mati bertumbuh? Iya. Ya. Sampai umur 80, 90, 100, berapapun, dia bertumbuh. Mungkin tidak secara fisik. Mungkin tidak secara kognitif, karena otak manusia bertumbuh sampai umur 25 tahun katanya. Yang bisa kita pertahankan terus seperti sponge itu masuk airnya tuh banyak gitu, tambah banyak gitu. Tapi yang bertumbuh adalah secara sosial, emosi, dan juga spiritual. Itu pasti bertumbuh. Ada yang mandek, ada tidak mau bertumbuh namanya. Jadi sosial, emosi, iman atau spiritual belum tentu orang bertumbuh karena mandek, karena dia tidak mau bertumbuh, itu ada. Nah, hari ini fokus saya adalah pertumbuhan secara spiritual atau iman. Jadi kakak-kakak, kita nih bertumbuh nggak ya? Anak kita bertumbuh apa enggak ya? Nah, saya mau pakai seorang teolog yang bernama James Fowler. Jadi dia orang yang sudah meneliti sekitar 400 orang, gitu ya. Dia sangat concern, sangat perhatian pada orang-orang yang belajar beriman. Maka dia bikin buku tentang iman, bagaimana orang bertumbuh. Ada tahap demi tahapnya. Jadi sama kayak pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, pertumbuhan emosi, pertumbuhan sosial, iman juga ada tahap-tahapnya. Nah, tidak semua orang Kristen atau tidak semua teolog percaya bahwa iman itu bisa bertumbuh. Jadi nggak apa-apa juga kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak percaya, masa sih orang ada tingkatannya, apalagi orang GKI ini paling nggak suka bikin tingkatan kan. Jadi di pendeta pun nggak ada tuh yang namanya pendeta senior. Di sini pendeta seniornya siapa? Saya mau ngomong sama pendeta senior aja. Nggak ada, adanya pendeta yang lebih tua. Gitu ya. Jadi siapapun pendetanya, kolektif kolegial mengajak kita mengambil keputusan bersama, bukan pendeta senior yang ambil keputusan, bukan di GKI gitu ya. Kalau gereja lain mungkin berbeda. Nah, tetapi iman ada tahap pertumbuhannya. Apa itu iman? Itu dulu yang kita pelajari ya. Iman menurut James Fowler adalah bagaimana saya gitu ya. Saya itu ketika mengalami apapun faktor X gitu ya, saya ke gereja, saya ketemu orang, saya kecelakaan,
pokoknya apapun yang saya alami yang berkaitan dengan perasaan saya, itu saya bicarakan kepada yang kuasa. Jadi Fowler bicara secara umum, tapi dia seorang Kristen gitu ya. Jadi yang kuasa kita ya Tuhan Yesus. Apa itu iman? Kalau saya mengandalkan atau bicara pada yang kuasa atas apa yang saya alami, faktor X gitu ya. Mengandalkan ya, ada mengandalkan, ada menerima pesan Tuhan. Jadi selalu ada segitiga ini yang namanya beriman. Kalau saya cuma ke gereja aja ya saya bukan beriman. Saya cuma lipat tangan tutup mata, saya bukan beriman. Jadi murid saya tuh bertumbuh nggak sih dalam iman? Tunggu. Dia punya relasi nggak sama yang kuasa? Dia mengandalkan nggak yang kuasa? Dia menerima pesan nggak dari yang kuasa? Ini saya tambahin lagi apa tuh namanya si panahnya. Bukan hanya panah ke arah atas, tapi panahnya juga ke arah bawah ketika kita menerima pesan. Nah, menerima pesannya tuh dari siapa? Dari yang penuh kuasa ini, yang punya kuasa. Jadi kita tuh, mau beli rumah nih. Gimana ya Tuhan? Tunggu. Dengar suara Tuhan dulu. Kira-kira Tuhan maunya apa ya? Udah jangan beli yang mahal-mahal, terlalu mewah. Uangnya bisa dipakai buat hal lain yang lebih berguna dan buat sama. Jadi beli yang sederhana aja rumah. Oke Tuhan, makasih Tuhan, gitu ya. Nah itu saya beriman dalam beri rumah. Itu faktor X-nya. Atau, Mami aku males banget ya belajar nih ya. Mendingan aku nyontek aja deh ya. Oke, tanya sama Tuhan aja. Tuhan, aku tuh nggak bisa suruh belajar sendiri Tuhan. Aku pengen nyontek aja. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu nyontek, tapi akibatnya kamu tahu kan, kamu tidak akan semakin cerdas, malah kamu semakin licik nanti. Coba menurut kamu mau nggak jadi orang yang bertumbuh semakin licik bukan semakin cerdas? Iya ya Tuhan. Oke Tuhan, walaupun saya belum bisa kali ini saya nyontek dulu ya. Nanti ulangan tahun depan, ulangan semester depan baru saya belajar gitu ya. Ya udah kamu tungguin, tapi nanti berarti kamu nggak pinter loh ya selama tahun semester ini. Ya udahlah Tuhan gitu. Nah, ketika dia berdialog dengan Tuhan, dengan hati nuraninya tentu itu belum tentu di telinga dia, itu dia sedang beriman. Jadi beriman itu adalah bagaimana saya punya relasi mendengarkan, mengandalkan, selain berbicara kepada yang kuasa atas apa yang saya alami. Nah, sampai situ dulu. Kira-kira kakak-kakak ada yang mau ditanya apa enggak? Saya ini beriman enggak ya? Saya ini punya iman enggak ya? Seperti yang Fowler bilang ini. Atau murid saya punya enggak sih yang seperti ini? Menurut kakak-kakak, murid-murid kita berapa persen nih yang punya pengalaman seperti ini? Silakan, Pak Ferry mungkin guru sekolah minggu atau ini untuk anaknya, parentingnya? Anaknya. Anak. Menurut Bapak, anak Bapak punya nggak nih iman seperti ini? Berapa persen nih pengalamannya seperti ini? Saya mengalami apapun yang berkaitan dengan perasaan saya mengandalkan dan berbicara pada yang kuasa, dan saya mendengarkan yang kuasa itu, si Tuhan Yesus itu ngomong apa ke saya. Untuk anak ya? Iya. Anak kita, anak Bapak Ferry kira-kira seperti ini nggak punya model imannya? Ada 2 anak saya yang kecil kayaknya masih belum ya, usianya masih baru 7 ya. Jadi mungkin bagi dia masih abstrak kali ya, tapi kan kita selalu ajarkan. Kalau yang preteen yang umur 12 itu sudah ada sih sebetulnya. Udah ada kayak gini ya, pengalaman seperti ini ya. Cuman untuk menerima pesan saya harus validasi lagi. Nah, iya. Itu seringkali yang kita lupakan. Yang kita ajari itu ngomong ke Tuhan terus. Tapi begitu Tuhan bilang, saya mau ngomong, maaf ya Tuhan, saya udah amin, gitu ya. Karena saya udah ngomong, gitu ya. Ngomongnya 10, permintaannya 100, begitu Tuhan bilang yang nomor 13 saya nggak setuju, tapi dia bilang maaf saya udah ngantuk, gitu ya. Karena yang terjadi adalah panahnya hanya ke atas banyaknya. Saya ngomong, tapi saya nggak terima pesan.
Padahal menurut Fowler keutuhan itu penting. Kenapa? Karena setelah kita menerima pesan, kita melakukannya. Ada faktor X kan? Bagaimana saya menghadapi orang ini nih? Saya tanya Tuhan dulu nih. Wah, ini mah terlalu rohani. Bukan, ini beriman namanya. Bukan terlalu rohani. Kalau kamu nggak melakukan ini, kamu berarti nggak beriman. Nah, mari kita lihat apa itu iman. Iman itu kan bukan hanya sekedar percaya. Waktu saya percaya sama Bapak saya, berarti saya menunggu dong dia ngomong apa. Karena saya percaya sama dia. Maka sarannya dia itu penting buat saya. Percaya pada siapa? Percaya pada apa? Pada apa yang dia katakan dong. Nah, kalau dia bilang saya percaya Tuhan, tapi saya nggak tahu Tuhan ngomong apa ke saya, dan percaya apa yang Tuhan katakan, itu bukan beriman namanya. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua dan guru gitu. Nah, iman itu adalah percaya pada Tuhan yang apa? Yang memberi pesan pada kita dalam segala hal, sehingga kita bisa melakukan yang baik dan mengalami yang baik. Jadi kadang orang cuman stop sampai iman adalah percaya pada Tuhan. Iya, tahu percaya sama Tuhan, tapi apa? Percaya Tuhan yang kasih pesan, percaya Tuhan yang berjanji, percaya Tuhan yang memberi tugas melakukan yang baik. Dan terus nanti bisa terjadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau saya orang beriman, apa tuh? Oke. Orang yang menunjukkan percaya saya kepada Tuhan itu melalui apa? Melalui saya mendengarkan, melalui saya melakukan, melalui saya memaknai hidup saya. Nah, itu baru orang beriman. Jadi ada menunjukkan percayamu lewat apa? Bukan, oh saya yang penting udah lipat tangan, tutup mata ke gereja, beri persembahan. Selesai. Oh, pelayanan yang Tuhan mau, saya lakukan. Tapi kan kita nggak tahu pelayanannya apa. Seumur hidup yang dilakukan, talenta yang dimiliki gitu ya. Nah, apa bedanya dengan spiritualitas? Kan orang suka bilang iman sama spiritualitas. Kalau spiritualitas itu caranya. Caranya Tuhan bekerja dan memberi pesan. Caranya kita bicara dan bertanya kepada Tuhan. Jadi kita punya cara. Tuhan juga punya cara. Caranya beda-beda. Nah, itu spiritualitas namanya. Jadi, saya menangkap pesan Tuhan, suami saya menangkap pesan Tuhan, anak saya menangkap pesan Tuhan. Tapi spiritualitas kami beda-beda. Suami saya menerima pesan Tuhan melalui baca Alkitab, saya menerima pesan Tuhan melalui ngobrol sama orang, anak saya menerima pesan Tuhan melalui dialog dengan hati nuraninya sendiri. Caranya beda. Suami saya ngomong sama Tuhan dengan bersaat teduh setiap hari, duduk berdoa. Saya bicara sama Tuhan saat saya sedang mengerjakan sesuatu atau sedang nyetir. Anak saya bicara sama Tuhan waktu dia tidur-tiduran di tempat tidur. Caranya beda, spiritualitasnya beda. Dan nggak ada yang bisa menyalahkan satu dengan yang lain. Yang penting saya bertambah kenal Tuhan. Bertambah ngobrol sama Tuhan, bertambah mendengarkan pesan Tuhan, bertambah melakukan pesan Tuhan. Itu bertumbuh namanya. Jadi anak saya bertumbuh nggak ya? Saya bertumbuh nggak ya? Tergantung. Apakah dia beriman? Apakah dia melakukan cara-cara atau spiritualitasnya? Apakah dia semakin percaya pada Tuhan, percaya pada janji Tuhan, percaya pada panggilan Tuhan. Nah, bicara pertumbuhan iman atau iman yang bertumbuh adalah iman yang selalu belajar ini. Nangkep pesan Tuhan lewat berbagai peristiwa, memberi makna, apa ya maksud Tuhan ya, gitu. Oh, kira-kira maksud Tuhan ini kali ya, dan menjalankan pesan itu dengan kuasa serta kasih-Nya. Nah, ini orang yang bertumbuh imannya. Kalau saya nggak pernah nangkep pesan Tuhan, ya belum tentu bisa dibilang dia beriman. Dia nggak pernah memaknai pengalaman hidupnya, malah marah-marah, malah merasa semakin jauh dari Tuhan dan nggak kenal Tuhan, ya dia belum beriman. Dia nggak tahu pesan Tuhan apa dan mengalami segala sesuatu berdasarkan kekuatannya sendiri, ya dia belum beriman. Jadi tugas kita sebagai orang tua nih, ini fokusnya. Bukan tugasnya baca Alkitab,
ke gereja, berdoa, pelayanan, kasih persembahan. 5 itu, bukan. Tapi ini inti yang mendalam tentang sebuah pengalaman iman. Jadi dasar iman adalah pengalaman. Pengalaman rasa bersama dengan orang tua. Jadi kalau saya beriman, berarti saya punya pengalaman. Pengalamannya apa? Dasar iman adalah pengalaman. Pengalaman bukan hanya bersama orang tua, pengalamannya adalah pengalaman bersama Tuhan. Nah, ini yang susah kan? Yang belum tentu anak kita alami. Bersama Tuhan dan orang tua. Jadi waktu kita sangat terbatas, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita. Jadi pengalaman bersama Tuhan dan orang tua itu penting. Jadi kalau dia ngalamin cuma sama Tuhan, dia nggak tahu caranya. Jadi mesti belajar dari orang tua. Nah, orang tuanya belajar nggak punya pengalaman bersama Tuhan? Kalau nggak, kelar, habis, gitu ya. Nah, jadi tunggu, saya mau bagi kelompok dulu. Apa yang Bapak Ibu pelajari, mungkin kecuali Valerie bisa diskusi masing-masing sendiri, karena ada beberapa guru di situ. Kak Keise, bolehkah kita bagi menjadi random kelompok per 3-4 orang? Tolong dari presentasi saya itu, Bapak Ibu, definisi yang itu. Jadi anak saya bertumbuh nggak ya dalam iman, atau saya bertumbuh nggak dalam iman dari apa yang saya katakan? Oke, silakan ya. 10 menit dari sekarang untuk menjawab, ngobrol-ngobrol, saya bertumbuh nggak dalam iman. Baru nanti anak saya bertumbuh nggak dalam iman. Ya. Silakan 10 menit dari sekarang. Oke Bu, saya open room-nya. Silakan bergabung ke breakout room masing-masing, Bapak Ibu. Saya ke room 2 ya, ke Lelen. Valerie. Baik, Pak. Valerie. Ada Pak Gunawan. Bu Indra. Oh, Bu Indra juga ya. Ini SDN? Nggak tahu Bu, ini siapa? Iya. Dia di room 4. Ini room 4 udah ya? Oke, SDN. Udah Bu. Iya. Ketiga ya? Iya udah Bu. Coba ngobrol sama kamu, Kie. Kamu merasa bertumbuh nggak dalam iman? Just check and recheck my presentation. Kalau saya ngerasanya saya semakin menurun sih Bu ke sekarang. Menurun. Kenapa tuh? Bertumbuh dalam iman kan harusnya kan kayak kita dekat sama Tuhan, punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi saya tuh kayak jarang aja gitu punya devotion sama Tuhan secara pribadi. Apa mungkin kamu dipengaruhi oleh teori tentang harus satu cara? Mungkin nggak? Selama ini yang saya pahami seperti itu, Bu. Ya. Dan mungkin kamu membutuhkan cara lain, Kie. Sehingga kamu merasa bisa punya cara yang sesuai dengan kebutuhanmu untuk ngobrol sama Tuhan. Cara lain tuh bisa kayak misalnya dengerin musik gitu ya, Bu. Jadi gini, aku tuh bukan orang yang rajin buka Alkitab, berdoa 1 jam setiap hari. Kalau suamiku tuh tiap pagi setengah jam, tiap malam setengah jam, mau tidur aja tuh dia doa lama banget sampai aku pikir dia ketiduran gitu kan. Kamu ngapain? Aku bilang gitu. Aku berdoa, kata dia gitu. Nah,
Terus aku baca tuh satu buku, satu inilah refleksi Romo. Jadi dia bilang, yang cerewet maupun yang pendiam sama-sama itu dicintai Tuhan dan didengarkan Tuhan, katanya gitu. Cerewet tuh maksudnya tiap hari ngomong hal yang sama gitu kan ya. Orang doa tiap hari kan ngomong pasti sama, itu mungkin beda-beda gitu kan. Nah, itu cara ngomong sama Tuhan. Cara dengar sama Tuhan kan orang pikir kan, oh ya buka Alkitab, baca per chapter gitu kan. Nah, itu memang cara yang biasa dilakukan orang gitu. Tapi kan kebayang nggak sih Tuhan Yesus itu juga ngomong tuh sambil berbagai variasi loh metodenya. Bisa lagi jalan-jalan, lagi sambil nongkrong di perahu gitu kan ya. Nah, itu yang aku bayangkan, cara aku ngobrol sama papahku, mamahku, sambil mamaku jahit, sambil papaku di tempat tidur, itu cara. Sehingga cara aku ngobrol sama Tuhan, kayak tiba-tiba, aduh Tuhan, ya memang bangun tidur tuh aku sambil buka mata gitu di tempat tidur. Aku mau ngapain ya Tuhan hari ini? Oke, aku doain 1 orang 2 orang ya. Si ini aku mulai terbayang, tolong supaya dia begini ya. Aku membayangkan aja dia seperti apa. Si ini begitu gitu ya. Nah, kebanyakan aku perhatiin cara aku bicara sama Tuhan dan berusaha ngobrol sama dengerin Tuhan, pesan Tuhan melalui suara hati gitu ya. Itu terjadi kalau saya lagi sibuk. Justru lagi cara ngobrol sama Tuhan, betul bentuk-bentuk spiritualitas ya. Cara saya ngobrol sama Tuhan itu lebih cocok kalau saya lagi nyetir. Jadi sambil nyetir mobil tuh paling seneng tuh, apalagi di tol. Aduh Tuhan, saat ini saya cuma mau ngomong satu hal nih. Gimana ya Tuhan, kayaknya tuh aku tuh sama suamiku tuh kayak gini. Menurut Tuhan aku suruh ngapain sih? Itu sepanjang perjalanan paling cuma dapat 1 atau belum tentu dapat, cuma ngomong doang tuh. Tapi nggak ada topik lain gitu. Nah, Tuhan menggunakan perasaan kita untuk bicara sama kita. Jadi bicaralah kalau kamu punya perasaan tertentu. Misalnya kamu lagi kesel, ngomong tuh, gila Tuhan gue kesel banget nih orang, gue mesti ngapain ya gitu. Sambil jalan tuh, sambil nulis. Jadi apa cara yang paling membuat kamu enak untuk ngomong? Tapi kadang ya Bu, kalau misalnya kita cara ternyaman untuk ngobrol sama Tuhan, misalnya sambil kayak Ibu tadi bilang, terus kata orang, nggak rohani banget sih. Oh, saya nggak peduli orang judgement orang. Karena Gary Thomas bilang, ketika kita judgement orang, berarti spiritualitas kita itu sebetulnya belum sehat. Orang yang sehat spiritualitas itu tidak menjudge orang, tapi menerima perbedaan. Jadi ibadah pun misalnya ya, kan orang kan bikin aturan tuh ya, ibadah tuh mesti pakai baju rapi, rok gitu kan ya, terus nggak boleh naikin kakinya. Oh saya masa bodoh, saya nggak mau ikutin aturan orang. Pokoknya saya punya aturan sendiri, mendengarkan suara Tuhan dan bicara sama Tuhan, karena saya orang kinestetik. Saya nggak bisa tuh duduk diam. Jadi nanti ya bisa kadang-kadang sambil makan tuh, saya bukan nonton, saya merasa tidak menonton ibadah di online, streaming ya, tapi saya merasa sedang beribadah dalam makan. Jadi sambil makan, saya ajarkan ke jemaat. Kenapa? Karena jemaat butuh aturan. Jadi jalani itu gitu sehingga kamu tahu saya jadi pendeta nggak ya Tuhan, misalnya gitu kan. Itu pertanyaan yang paling penting dalam perjalanan orang sekolah teologi kan gitu ya. Kalau nggak jadi pendeta gue suruh jadi apa Tuhan gitu kan. Nah itu tuh sambil kamu makan bakso kayak ngelihat orang di jalanan gitu, apa saya mesti itu ya, apalagi kalau ketemu orang-orang yang dari sekolah teologi gitu ya, apa saya jadi itu ya Tuhan. Nanti ada deh damai sejahtera ketika kamu menemukan satu yang itu kamu gitu. Ya misalnya aku kan di gereja kan sama pendeta Yawas misalnya gitu kan ya, dan pendeta lain yang berorganisasi, ada yang kayak pendeta Yawas ngajar gitu kan ya. Nah sometimes pengen loh jadinya kayak tergoda untuk kayak dibandingkan kan. Aduh, gue nggak bisa nih kayak Yowas
ngajar gila, pinter banget deh kayak gini gitu kan. Terus gue gak kayak pendeta ini nih, sibuk banget di sinode, di klasis di mana gitu kan. Tapi tunggu. Gue bukan itu, Ri. Kamu bukan itu. Habis kamu apa? Kamu tuh ini. Gitu. Nah, sampai aku menemukan kamu tuh ini. Gitu. Nah, termasuk yang begini nih. Menurut aku mesti belajar terus. Bagaimana orang semakin mau tahu tentang parenting. Kenapa? Modalnya dia kerjasama sama semua orang itu parenting. Itu menurut aku, gitu kan. Ya, sampai kadang-kadang bergumul, aduh Tuhan, gue mesti nggak sih kerjain parenting nih, gitu. Kayaknya kok orang nggak berminat. Ri, parenting itu memang sesuatu yang tidak diminati orang. Tapi kamu yang harus bikin orang tahu bahwa itu penting, gitu. Nah, oke lah, gue jalanin, gitu. Ya, aku nggak tahu sih, kamu selama ikut parenting, kamu jujur gitu ya, kamu merasa apa tentang parenting? Saya pengen nanti kalau punya anak gitu Bu, mau menerapkan tips parenting Ibu gitu. Karena parenting dari orang tua saya itu strict parents gitu, terus otoriter banget. Dan saya tuh, mungkin saya udah pernah bilang ke Ibu, alasan saya untuk sekolah ke Jakarta itu karena pengen kabur dari orang tua saya gitu, mencari kebebasan gitu. Kebebasan ya. Iya. Aku tuh mau bikin itu loh, retreat healing kalau kamu mau ikut jemaat. Oh Bu, boleh. Oh ya, aku kirimin kamu ya. Kamu daftar aja. Kalau temanmu ada yang mau ikut, nggak apa-apa. Jadi gini, pikirannya kalau kamu pelayanan ini jadi bekal untuk kamu bikin. Jadi ya alami dulu supaya kamu bisa bagiin kan ke orang kan, gitu ya. Bentar, aku kirimin. Kalau kamu siapa tahu itu siapa tahu kamu tertarik gitu kan, kamu mesti cobain semua kamu cobain. Nanti ada yang kok gue lebih suka ini daripada ini ya, lebih suka ini daripada ini. Nanti akan ada. Aku juga parenting ini dari macam-macam kan, belajar politik, belajar sosiologi, belajar biblika. Aduh, pokoknya gue bikin pusing semua deh gitu ya. Sampai akhirnya kok ini gue paling cocok ya gitu. Gitu. Ini baru masuk nih, Ibu. Iya Bu, baru masuk dan sepertinya lagi 1 menit. Nggak apa-apa. Selamat datang Bu Lianawati. Selamat datang Bu. Dari mana Bu? Ibu Liana dari gereja manakah? Roomnya udah di close ya Bu? Ya. Oh, udah di close ya. Udah 10 menit. Ya, Bu Liana, kita sedang menunggu breakout room, orang-orang berdiskusi. Nanti sebentar lagi mereka akan masuk ke sini, Bu Liana. Aku kirim ya ke kamu, ada barcode-nya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jakin teman juga nggak apa-apa kok. Oke, yang lain tinggal 25 detik lagi. Oke. Ya. Sudahkah Bapak Ibu? Ini saya error atau enggak ya? Kedengeran kah? Kedengeran Bu, dan semua udah masuk Bu. Oh, sudah masuk ya. Oke. Ya, Bapak Ibu gimana diskusinya? Apakah saya sudah beriman? Kira-kira? Ada yang mau ngomong 1-2 orang, apakah saya sudah beriman menurut presentasi yang tadi ya? Gitu. Silakan. Apakah ada yang mau saksian?
Apakah saya beriman? Habis ini ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ada yang mau bersaksi? Ya, dari Valerie. Ya, silakan Valerie. Ya, terima kasih. Maaf, bukan berarti apa ya. Ini saya mau bersaksi saja. Di saat-saat saya mengharapkan sesuatu dari Tuhan, kan saya doanya tidak memerintah Tuhan, kan gitu. Tetapi kepada siapa lagi saya hamba datang kalau tidak kepada Tuhan? Saya kan bilang gitu. Dan saya mempunyai kesulitan dalam berbagai hal. Ternyata kesulitan-kesulitan itu terjawab selalu. Hingga saat ini, hari ini pun harapan saya, misalkan seperti tadi Ibu sampaikan, ada kalau anak-anak dengan tiduran, berbicara dengan Tuhan, kan seperti itu ya. Nah, itu saya kalau pagi nyapu, memang saya akan ada juga saat doa syafaat. Tetapi setelah doa syafaat kan saya mesti bekerja. Nyapu atau bersih-bersih, dalam hati saya mempunyai permohonan sama Tuhan juga. Ternyata Tuhan mengabulkan seperti itu. Dan dikabulkan benar-benar, kesulitan saya itu dijawab oleh Tuhan. Iya, hari ini saya mengalami itu. Iya. Mengalami Tuhan menjawab ya, Bu? Menjawab, mengulurkan tangannya. Ya. Iya. Ya. Apakah Ibu juga mengalami bagaimana Tuhan memberikan pesan? Dua hal yang berbeda ya, jawab dengan pesan. Pernah mengalami? Jadi apa ini tolong nanti dibenarkan atau tidak ya, kalau apakah yang namanya merasakan pesan Tuhan itu di saat saya harus melakukan apa yang harus saya lakukan di dalam pelayanan. Misalkan saat ini kami dengan guru sekolah yang lain mengikuti Zoom ini. Ini saya rasa pesan dari Tuhan untuk saya mengikuti Zoom ini karena ini penting untuk pelayanan seperti itu. Ini pesan dari Tuhan sehingga saya dengan guru sekolah yang lain tetap datang untuk mengikuti Zoom ini karena ini pesan dari Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bu. Jadi Ibu belajar menangkap pesan Tuhan melalui pelatihan atau pembinaan yang ada, ya. Ya, dan cara Tuhan berpesan bisa melalui beda cara. Ada yang menurut Ibu saya mendapatkan pesan Tuhan waktu dengar pembinaan atau lagi dengar khotbah misalnya gitu ya. Ada orang yang bilang, oh saya mendengar pesan Tuhan waktu saya renungan sendiri dengan lilin di rumah sendirian, atau waktu saya berada di sebuah gunung gitu ya, naik gunung. Pak Hendra nih sering naik gunung ya. Jadi waktu saya naik gunung saya mendapatkan pesan Tuhan gitu. Nah itu kita tidak bisa menjudge atau menghakimi orang lain, dia tidak bertumbuh atau dia bertumbuh gitu. Nah jadi Ibu telah mengalami bagaimana beriman berarti punya pengalaman, bukan hanya bicara tapi mendengarkan pesan Tuhan gitu ya Bu ya. Terima kasih banget. Terima kasih Bu. Ada yang mau menambahkan atau ada pengalaman lain? Dan anak-anak kita juga perlu punya pengalaman itu. Jadi nanti saya akan beritahu caranya agar anak kita belajar beriman gitu ya. Dengan kita mengajak mereka sedikit demi sedikit percaya. Nah, jadi gini. Kita perlu mulai dari awal dulu Bapak Ibu. Anak-anak belajar beriman dengan belajar satu kata, yaitu percaya. Gitu ya. Setuju kita? Beriman itu berarti mulai dengan mereka belajar percaya.
Tapi gimana cara mereka belajar percaya? Nah, di dalam pertumbuhan sosial, modal belajar trust atau percaya itu dialami pada waktu anak kita baru lahir. Menarik ya? Pada waktu mereka baru lahir, mereka belajar percaya. Katanya trust versus mistrust, gitu ya. Pada waktu dia lahir, nangis kan? Terus orang tua kasih susu, itu dia belajar percaya. Menarik kan? Itu Erik Erikson yang bilang, seorang pakar psikolog bilang, jadi ya kalau anak nangis dikasih susu, panas dikipasin, kan bayi tuh ya, nggak nyaman digendong, basah popoknya digantiin popok, itu dia lagi belajar saya percaya. Sebaliknya, kata si Erik Erikson, kalau nangis dibiarin 3 jam, nggak nyaman badannya, nangis sampai mukanya merah, nggak ada yang angkat dia. Dia lagi belajar, saya tidak percaya. Sehingga anak-anak yang pada waktu bayi tidak diurus dengan cinta kasih dan baik, dia menjadi orang yang bertumbuh sulit percaya orang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang, mohon maaf dengan hormat, kalau di sini ada Bapak Ibu yang saya kok susah ya percaya sama orang gitu ya. Ya, tentu aja karena memang ada orang bohong, ada orang nggak bisa dipercaya, ada orang nggak bisa bertanggung jawab. Tapi kalau pada dasar kita susah percaya orang, nah kita mesti lihat kata Erik Erikson, waktu bayi kita diurus dengan baik nggak tuh sama orang tua kita? Sehingga kita menjadi orang yang mistrust. Sama itu nggak bisa kerja sama, sulit percaya. Sama itu saya susah mengandalkan dia atau kerja sama. Udah deh semua saya kerjain aja sendiri karena orang nggak ada yang benar gitu ya. Nah, percayaan itu dibangun pada waktu bayi. Nah, gimana anak-anak mulai percaya? Dia mulai percaya kepada Tuhan dengan mulai percaya kepada orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang nggak percaya orang tuanya, sulit dia percaya Tuhan. Iya dong, masuk akal ya. Dia nggak percaya orang tua yang kelihatan, bagaimana dia bisa percaya Tuhan yang nggak kelihatan? Apalagi sayalah yang memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak sebagai orang tua. Nah, kalau dia nggak percaya sama saya, dia nggak percaya sama Tuhan yang saya percaya dong. Maka anak saya pernah bilang, Mami, yang Mami percaya selama ini itu kan Tuhannya Mami, bukan Tuhanku, kata dia. Oh, itu menyadarkan saya, iya ya, saya tuh memperkenalkan Tuhan Yesus tuh Tuhanku, supaya saya promosiin jadi Tuhannya anak saya. Nah, itu modal percaya. Itu sebabnya, kalau anak-anak belajar percaya dari orang tua, apa yang dia perlu belajar? Dia perlu belajar, oh, papa mama sayang saya. Oh, papa mama ngerti perasaan saya. Oh, papa mama ada saat pada saya susah. Ini paling penting nih. Yang keempat, oh, papa mama tuh nolong saya saat saya susah. Bukan hanya ada, tapi nolong. Yang terakhir, oh, papa mama tuh kasih contoh. Waktu saya punya masalah, begini toh caranya. Oke, terima kasih untuk contoh. Di tulisan ini nggak ada tuh belajar percaya dari disuruh sama orang tua. Kamu harus percaya Tuhan Yesus, nggak bisa. Dia percaya lewat pengalaman. Nah, termasuk anak-anak sekolah minggu kita atau anak-anak di rumah kita khususnya, dia belajar percaya melalui pengalaman. Kalau ada anak-anak yang bilang, Papa lebih sayang kakak daripada saya. Nah, itu dia belum berhasil percayanya pada orang tua. Kalau ada suami atau istri yang belum percaya suami atau istrinya pasangannya sayang sama dia, nah itu ada masalah dengan percayanya dia. Jadi seorang istri pernah bilang sama suaminya, kamu mesti percaya dong aku sayang sama kamu, bukan mau jahatin kamu. Jadi kamu nggak marah-marah terus sama saya. Kamu mau kasih makan saya racun ya sampai saya mati. Waduh,
Itu tuh bener-bener deh bukti bahwa dia nggak percaya sama istrinya ya. Dan kita nggak bisa salahin dia. Bisa jadi dia memang tumbuh sebagai anak yang dari bayi mistrust. Sulit percaya sama orang. Sama istrinya atau suaminya pun dia sulit percaya. Nah itulah ya PR kita buat anak-anak kita. Bikin dia percaya. Lah gimana saya mau percaya sama orang tua saya kalau baru saya bilang, Mam, aku naksir Mam sama satu cewek. Misalnya dia bilang gitu ya. Terus Mama udah pengumuman di arisan. Gila lu, anak gue udah mulai jatuh cinta gitu ya. Terus dia dengar tuh waktu mamanya ngomong, mama saya nggak bisa dipercaya nih. Jadi penting menjadi orang tua yang dipercaya oleh anak. Sehingga anak bilang, oke Mami, ada rahasia nih Mam. Pap, ada rahasia nih Pap. Hanya Papi yang tahu nih. Nah, jadi itu alat ukurnya. Kalau anak kita nggak pernah ceritain rahasia dia ke kita, berarti kita perlu belajar untuk bikin dia percaya. Bagaimana dia percaya Tuhan kalau dia nggak percaya sama orang tuanya? Nah, itu kuncinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Jadi ini dalam bentuk konsep-konsep ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya caranya, silakan. Tapi karena teorinya ada panjang, jadi saya kasih teorinya dulu nih gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, itu berguna supaya kita tahu caranya gitu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan Valerie. Mari Bu. Jadi sudah. Terima kasih. Ini, jadi kan karakter anak itu berbeda-beda. Ya, Bu. Ada yang cowok juga enggak membatasi diri, tapi ada juga yang cowok membatasi diri. Dia malu kalau ada sesuatu yang sepertinya kayak rahasia, kayak terlalu pribadi gitu. Nah, caranya untuk yang berkarakter seperti itu, gimana caranya untuk mendekati supaya anak itu mau terbuka seperti itu? Oke, kata kunci yang Ibu katakan tadi, dia malu kalau dia terbuka, betul? Nah, yang perlu kita lakukan adalah membuat dia tidak malu kalau dia ngomong apapun. Kenapa dia malu? Karena dia punya pengalaman. Waktu dia ngomong sesuatu yang mungkin tidak terlalu rahasia, dia dipermalukan. Misalnya, kan orang-orang tua tuh kan suka iseng ya kalau di Indonesia ya. Umur berapa? 15. Udah punya pacar belum? Gitu kan. Cara ngomongnya tuh bikin orang malu. Kalau mau nanya pacar nggak gitu caranya. Misalnya, saya belajar banget tuh dari mama saya. Dia tuh jago banget tanya orang dan bikin orang nggak malu ngomong. Jadi dulu waktu dia jalan tuh, saya Jakarta Bandung kan 3 jam naik kereta gitu ya. Begitu turun dari kereta, mama saya udah bisa cerita gini. Itu orang sebelah mama, Ri. Anaknya udah pacaran berapa tahun, tapi dia putus, Ri, kata gitu. Lah, mama kok tahu? Mama tanya terus 3 jam itu ditanya terus sama dia. Orang siapapun itu kan curhat sama mama saya. Jadi bilang, iya dia nggak jadi pacaran, putus karena dia diginiin sama pacarnya. Terus dia nggak suka gini-gini. Dia bisa cerita apapun. Kenapa? Karena cara dia bertanya dan listening, mendengarkan, itu bikin orang nggak malu cerita. Nah, saya belajar tuh sama mama saya. Bagaimana mendengarkan orang sampai orang nggak malu cerita. Sehingga anak-anak remaja, pemuda gitu ya. Saya tahu tuh Bu, yang curhat-curhat sama saya. Dalam 1 bulan ada yang tidur 7 kali sama laki-laki yang berbeda. Dalam waktu dia pacaran, dia ngapain aja sama pacarnya. Atau kalau suami istri ada yang selingkuh, dia ngapain aja sama pacarnya. Karena saya menghargai setiap cerita. Buat saya itu cerita menarik dan patut digali. Nggak malu-maluin. Nah, kalau saya meyakini bahwa setiap cerita nggak ada yang bikin malu, orang boleh curhat apa aja, maka orang akan merasa nyaman curhat. Nah, jadi bagaimana kita membawa diri sampai orang merasa nggak malu? Untuk hal yang paling sederhana aja. Misalnya, nilainya dapat 5. Kayak anak saya. Mami, ada berita baik, katanya.
Ama ada berita buruk. Berita baiknya apa? Berita baiknya aku matematika dapat 5. Saya dalam hati gini, itu kok berita baik ya? Tapi ya udah, oh itu berita baik. Iya, saya bilang. Saya serius aja mendengarkannya. Berita buruknya, Dek, saya sosial dapat 3 katanya. Saya berita buruk, Dek, saya bilang gitu. Tapi saya serius tuh, nggak marah, nggak ketawain, nggak Mami. Karena yang berita baiknya itu, aku ada kemajuan dari nilai yang jelek jadi nilai 5, kata dia. Oh, oke, aku ngerti sekarang kenapa itu berita baik, saya bilang. Udah, dia cerita lagi, dapat berapapun dia akan cerita. Jadi bagaimana cara kita membuat mereka percaya bahwa mereka diterima dengan kisah apapun. Mau naksir 2 cewek yang berbeda, mau dia ngejar cowok, mau dia ternyata nonton BF atau Blue Film. Apapun itu, kalau kamu mau cerita, aku dengerin kamu. Sekalipun menurut masyarakat itu memalukan, sekalipun menurut masyarakat itu mencoreng muka kamu, buat saya itu nggak apa-apa. Itu nggak malu-maluin, karena kamu jujur. Nah, ketika kita mulai mendengarkan mereka, anak-anak itu ngetes, Bu. Dia nggak akan cerita yang paling rahasia sebelum dia tahu bahwa cerita yang sederhana pun itu dihargai. Nah, jadi kita perlu membangun kepercayaan anak dengan menerima segala jawaban anak dengan serius. Karena buat mereka itu serius ketika dia ngomong. Bukan sesuatu yang mau diketawain, bukan sesuatu yang dia harapkan dimarahin atau dicela, gitu ya. Buat apa saya cerita kalau saya dimarahin? Buat apa saya cerita kalau saya diketawain? Buat apa saya cerita kalau saya direndahin? Buat apa saya cerita kalau saya justru dianggap lebih buruk daripada yang lain? Nah, begitu. Maka guru sekolah minggu penting sekali menjadi orang tua kedua buat anak. Karena mereka butuh orang curhat. Akhirnya dia nggak bisa curhat ke papa mamanya, dia curhat ke guru sekolah minggu, gitu kan. Nah, bahayanya kalau dia curhat sama temannya yang memanfaatkan dia. Ada orang-orang yang anak remaja nih, curhat. Saya dimanfaatkan sama pacar saya. Dia cerita ke laki-laki lain. Laki-laki lain, ya sekalian aja gue juga ikutan, gitu kan. Nah, itu kan akhirnya dia susah percaya sama laki-laki akhirnya. Karena pengalaman dia tidak cerita pada orang yang tepat. Dan karena dia tidak menemukan bahwa orang tuanya bisa diajak cerita dengan enak. Itu kuncinya. Begitu, Bu. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Ketika dia percaya, dia perlu belajar apa dari papa mamahnya? Yang pertama, dia belajar beriman dengan cara apa nih ya? Oke, 2 hal. Jadi, nggak bisa dihapus dalam pengalaman hidup mereka. Dia bisa beriman kalau dia dengar cerita. Storytelling namanya. Maka di sekolah minggu ada cerita. Walaupun dia sudah remaja seperti anak saya umur 18 tahun, dia tetap suka dengar cerita. Cara saya mengajar dia percaya sama saya dan belajar beriman adalah saya cerita. Salah satu cerita saya adalah cerita tentang suami saya, papahnya. Saya cerita betapa sayangnya papahnya kepada saya, betapa sayangnya papahnya pada dia waktu bayi, gitu ya. Saya storytelling tuh. Jadi storytelling atau bercerita membuat anak belajar beriman, bagaimana cara orang lain beriman. Contoh. Saya cerita tuh, kan anak saya suka kadang-kadang kesel karena bapaknya tuh terlalu strict gitu. Nah, terus saya cerita bahwa bapaknya tuh sayang loh sama kamu. Jadi bagaimana dia belajar percaya sama bapaknya? Saya mesti ceritain. Saya bilang, kamu tahu nggak bapakmu tuh sayang banget sama kamu. Papi itu deh, waktu kamu bayi, biar dikata kamu buang air besar ya, jatuh ke lantai itu diambil sama dia. Saya bilang, kamu muntah jam 1 malam itu dibersihin sama dia. Kamu nangis jam 2 malam digendong sampai kamu tidur. Saya bilang. Dia tuh sayang banget sama kamu. Itu storytelling. Sehingga dia percaya bahwa bapaknya sayang. Jadi mempromosikan bapaknya di sebuah pengalaman yang dia nggak ingat. Tapi itu bisa membuat dia ingat. Itu satu.
Yang kedua, bagaimana cara anak belajar dari orang tua, dari saya, anak saya belajar dari saya dengan imitasi, mengimitasi. Jadi maksudnya meniru. Contoh orang tua membuat anak dapat mengikuti apa yang baik dan orang tua lakukan. Meniru tuh gimana? Kalau saya marah-marah sama suami saya, dia bilang, tolong kamu ambilin itu deh. Aduh, bawel banget sih kamu, gitu ya. Dia akan niru. Dan dia menjadi tidak percaya pada bapaknya. Tapi waktu suami saya sangat detail. Dan itu sebabnya banyak pertanyaan detail yang menurut saya sulit sekali saya ikutin gitu ya. Misalnya kayak gunting hitam tuh ada di mana? Gitu ya. Saya lagi rapat tiba-tiba ditanyain gunting hitam bisa gitu kan ya. Nah, kalau saya menjawab dengan sopan kayak oke, bentar ya, aku lagi rapat, nanti aku jawab. Kayaknya aku ingat di sebuah tempat. Nah, waktu saya menjawab seperti itu, anak saya akan meniru cara saya menjawab papahnya. Tapi kalau saya bilang, aduh, saya lagi ribut nih, nanti dia akan meniru cara saya. Tidak menghargai ayahnya. Nah, cara dia menghargai Tuhan, itu dilihat. Dia lihat bagaimana orang tuanya menghargai Tuhan. Saya lagi lihat bagaimana cara dia menghargai Tuhan dalam ibadah itu bergantung pada bagaimana saya beribadah. Jadi maaf aja nih, saya ini kan orang kinestetik ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya kebaktian kadang-kadang bukan nonton ya, tapi saya memang menghayati ibadah tuh dengan cara saya bergerak. Jadi saya senang banget tuh ibadah di rumah. Bisa berjalan-jalan, ambil minum gitu ya. Tapi hati saya beribadah. Nah itu dia ikutin tuh. Ntar dia kadang-kadang beribadah sambil masak gitu ya. Wah, saya bilang ini nggak bener nih ya kalau saya contohin kayak gini. Ya udahlah saya duduk yang baik lah. Usahain duduk yang baik dan catat khotbah. Saudara tahu, dia langsung ambil, dia umur 18, dia langsung ambil kertas dan dia catat khotbah. Jadi dengan contoh, dia akan belajar walaupun usia dia remaja. Apalagi anak-anak. Waktu anak-anak umur usia 9 tahun, dia ada di Amerika bersama saya. Saya catat khotbah, dia bikin khotbah. Dia catat khotbah lagi. Jadi catatan khotbah itu bisa dipakai saya untuk khotbah saya berikutnya. Karena dia bikin kerangkanya dengan baik gitu, kerangka khotbahnya. Nah, itu yang namanya mencontoh gitu. Jadi omong kosong kalau kita bilang anak kita cinta Tuhan tapi kita nggak cinta Tuhan gitu ya. Jadi mereka nggak akan masuk hanya melalui storytelling dan imitating gitu ya. Itu kuncinya gitu ya. Untuk mereka belajar beriman, cara belajar dari kita. Nah, cara lain adalah secara tidak langsung mereka melalui bahasa cinta. Bapak Ibu mungkin sudah ikut di revolusi parenting yang pertama. Mereka tahu Tuhan sayang kalau mereka disayang. Sorry aja nih, kalau Bapak Ibu tidak disayang sama orang tuanya, bisa jadi Bapak Ibu sulit percaya Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak pernah ngomong komunikasi baik sama orang tua kita sulit akan komunikasi sama Tuhan. Modalnya tuh bahasa cinta lewat orang tua kita. Dan anak akan bertumbuh dalam iman, termasuk belajar mencintai Tuhan. Di Ulangan 6, itu bicara ajarkan berulang-ulang mencintai Tuhan. Nggak bisa anak kita mencintai Tuhan kalau dia nggak lihat papa mamanya cinta Tuhan. Nah, caranya gimana? Buat anak kita rasa dicinta. Nah, gimana caranya? Nah, dia belajar mencinta dengan kita perlu dia ngalamin dulu cinta, baru dia bisa tunjukkan cinta. Jadi kalau yang namanya bertumbuh dalam iman, itu termasuk juga bertumbuh dalam cinta. Kalau anak Bapak Ibu nggak pernah membalas cinta Bapak Ibu secara alami, dia belum bertumbuh dalam cinta. Ulang ya. Kalau anak Bapak Ibu belum membalas Bapak Ibu, cinta Bapak Ibu secara alami, maka dia belum bertumbuh dalam cinta. Caranya gimana? Contohin apa yang dari hati kita lakukan. Saya paling suka gini. Kalau anak saya paling suka bahasa cintanya, ini kan ada 5 ya Bapak Ibu. Kata-kata, quality time, gift, act of service, physical touch. Nah, bahasa cinta anak saya adalah makan. Pokoknya dia suka makan enak gitu ya. Nah, saya mencintai dia lewat makanan, salah satunya. Selain ada pelukan, kata-kata gitu ya, melayani dia gitu ya. Tapi dan hadiah,
dia suka semuanya lah ya, karena saya jarang beri waktu kecil. Jadi PR saya memenuhi 5-5-nya sekarang gitu. Yang dia suka salah satunya mulai makan. Nah, kalau dia lagi mau makan enak, lagi stres, dia perlu makan enak, saya bisa misalnya gini, saya habis rapat, saya beliin dia makanan enak, saya bawa pulang. Atau saya oleh-olehin. Atau kalau dia lagi stres di sekolah, di kelas, di online, saya itu tuh beli makanan online yang enak buat dia. Dia bisa peluk saya, saudara. Dia bisa cium saya. Makasih ya Mami untuk makanan enak. Kadang-kadang saya malah nggak makan tuh makanan. Udah deh saya makan apa yang ada di rumah lah, nasi sama kecap sama apa. Biar aja dia pokoknya makan enak gitu ya. Itu akhirnya membuat dia, kalau dia punya uang jajan, dia pergi ke mall, pulang pasti dia beli makanan buat saya. Nah itu membalas cinta secara alami. Nah, kalau dia bisa membalas cinta secara alami tanpa disuruh, dia bertumbuh dalam cinta. Ini contoh ya. Contoh ya, bahasa cintanya apa sih? Penegasan kata-kata misalnya gitu ya. Nah, kalau kita beli contoh sama dia, makasih ya Dek, kemarin udah beliin aku makanan, enak banget makanannya. Dan dia senang tuh diomongin seperti itu. Atau aku bilang, gila hebat banget Dek, kamu bisa gambar kayak gini Dek, Mami aja juga bisa gambar kayak gini. Terus dia bilang, makasih Mami gitu ya. Terus, aduh Dek, aku suka banget deh waktu kamu pijet-pijet aku gitu ya. Anakku tuh pandai mengerak gitu ya dan memijat. Enak banget deh, aduh enak banget, lebih enak dari tukang pijet saya bilang gitu ya. Terus aku tuh bener-bener deh, aku seneng banget deh kalau kamu tuh bisa, kalau aku lagi ada di setempat gitu, kamu potretin aku deh secara candid gitu ya. Itu aku seneng banget gitu ya, dipotret secara candid. Terus Udi suka ini masak. Begitu dia kasih makanan ke saya lagi Zoom nih, dia bisa masak buat saya. Gitu ya, makanan gitu, 1 piring gitu ya. Ini Mami kata gitu. Wah, Dek, gile luar biasa banget nih kayak makanan restoran gitu ya. Wah, ketika saya mengatakan itu, aduh Dek, aku senang banget ada kamu Dek. Untung ada kamu. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu hidupku gimana ya 20 tahun ini gitu kan. Oh ya, makasih Mami gitu ya. Nah, dia bertumbuh, dianggap bertumbuh kalau dia bisa mengatakan hal yang sama kepada saya seperti ini. Tanpa disuruh. Sebagai reaksi dia mencintai saya dari hati yang paling dalam. Sehingga waktu dia peluk saya, terus dia bilang, makasih ya Mami, aku dapat makanan enak. Wah, thank you banget deh. Iya, aku senang memberikannya. Gitu ya. Nah, waktu dia ngomong gitu, atau waktu dia bilang, Mami, aku suka deh Mami, kita jalan-jalan bareng lagi, ke mall, terus kita belanja-belanja. Oke, kita lakukan lagi deh, gitu ya. Waktu dia bilang begitu kepada saya, berarti kan dia membalas omongan saya, mengikuti omongan saya. Dia bertumbuh dalam cinta. Dia bisa balas secara alami, nggak disuruh. Nah, itu yang kita nantikan. Kalau dia belum melakukan, ya contohnya mungkin kurang banyak, kurang berkesan di hati. Kalau nggak berkesan di hati, dia nggak mau. Yang ketiga, ini lebih rumit. Oke, ada pertanyaan? Semoga cukup waktunya. 10 menit lah ya, saya jelaskan yang tadi. Pertumbuhan tadi bertumbuh dalam cinta ya, Bapak Ibu. Bertumbuh dalam percaya. Jadi pertama bertumbuh dalam percaya, kedua bertumbuh dalam cinta, nah baru bertumbuh dalam iman. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bertumbuh dalam iman, lihat gambarnya aja Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kuncinya ketika melihat gambar, Bapak Ibu tahu apa perubahan dari gambar itu. Oke, jadi saya menyadur pelajaran dari Fowler, ada tahapan pertumbuhan iman. Tahap pertumbuhan pertama gambarnya seperti ini. Saya sebagai anak nih ya, saya sebagai anak dicintai dengan berbagai cara. Jadi dari mana saya merindukan cinta Tuhan yang berlimpah melalui berbagai hal. Contohnya apa? Saya teriak kalau nggak dapat. Saya merindukan damai, nyaman, perhatian. Nah, di tahap pertama ini, saya adalah di tahap 0, Tahap 0, saya nggak bisa ngomong karena saya masih bayi. Yang penting semua orang sayang sama saya. Nah, kalau Bapak Ibu telah merasa bahwa anak Bapak Ibu disayang oleh semua orang, belum
tentu anak Bapak Ibu sama punya perasaan yang sama, disayang oleh semua orang. Jadi mesti ditanya, nanti di stage 1 dia mulai ngomong, mama tuh lebih sayang sama kakak, papa tuh lebih sayang sama adik, saya siapa yang sayang gitu ya. Nah itu dia di stage 1 mulai mempertanyakan. Ketika dia mulai bisa ngomong, makasih mama untuk sayangnya, makasih papa untuk oleh-olehnya, makasih kakak untuk makanannya, sharing makanannya, itu dia masuk ke stage 1. Dia mengatakan dan merasakan cinta yang berlimpah. Kalau dia belum bisa, belum bertumbuh dalam cinta, dia stage 0 aja tetap. Jadi ada nggak anak remaja atau orang tua umur 80 ada di stage 0? Ada. Karena dia belum merasakan cinta. Saya bertemu dengan seorang hampir berumur 70. Dia bilang, doain supaya saya tidak menuntut orang lain memperhatikan saya. Karena di umur hampir 70 tahun dia tidak merasa dicinta. Kasian ya. Ya ini karena dia mandek di sini, nggak ada orang yang membuat dia percaya bahwa saya dicinta. Ya kalau saudara punya pasangan malah, atau punya siapapun lah gitu ya, yang udah umur dewasa, tapi merasa nggak dicinta, ya mungkin saatnya saudara yang memberi cinta. Sebaliknya, kalau saya merasa tidak dicinta, nah ini arahnya nanti ke pemulihan, perlu ada pemulihan, gitu ya, untuk bisa merasakan dicinta. Oleh siapa? Ya kalau udah dewasa memang bukan dicinta papa mama, karena papa mama belum tentu menunjukkan cintanya kan dengan 5 love language-nya. Jadi ya oleh Tuhan. Nah, orang akan naik ke stage 1, bisa jadi saudara ada di stage ini, adalah saya perlu satu orang yang saya tahu dan percaya dia sangat sayang sama saya. Namanya primary caregiver. Jadi dia hormat dan kagum sama primary caregiver-nya. Dia dapat muji dan protes ke primary caregiver-nya. Nah, kapan dia naik ke tingkat 2 atau langkah kedua iman, kalau dia puas dicintai oleh primary caregiver-nya. Oke, ini prinsipnya ya. Lihat gambarnya. Bapak Ibu lihat gambarnya. Gambarnya adalah cuman satu ini yang sayang sama dia. Kalau tadi kan banyak. Kalau ini satu, dia ingat satu orang. Oke, saya boleh tanya kepada Bapak Ibu. Silakan di chat atau ngomong. Bapak, Ibu, kakak-kakak, ingat nggak satu orang yang sangat sayang pada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu percaya dia sayang? Ada nggak? Sangat sayang dan saya percaya sama dia. Silakan. Pak Gunawan nih. Oh ya, Kak Audrey ayahnya ya. Oke, Pak Gunawan. Ada nggak yang sayang banget sama Pak Gunawan? Dan Pak Gunawan percaya sama dia? Unmute Pak, unmute. Belum di-unmute. Kak Marina, Papa. Oke, Pak Gunawan? Istri saya. Istri ya? Oke, thank you Pak. Gitu ya. Ada satu orang yang, terima kasih Pak, terima kasih. Istri ya, belum tentu semua orang punya rasa disayang. Ada yang papa gitu ya, ada yang teman gitu. Tapi hati-hati. Kalau itu tidak dimulai dari orang tua kita, maaf nih ya, maaf ya. Kalau itu tidak dimulai dari orang tua kita, maka ketika seorang yang menyayangi kita pergi, kita patah hati. Maka ada orang yang ditinggalkan pasangannya, nggak bisa tidur, nggak bisa hidup, nangis bertahun-tahun. Karena dia merasa bahwa yang paling sayang dia adalah pasangannya. Dan sekarang hilang. Tapi kalau ingatan bahwa papa saya atau mama saya yang sayang banget sama saya, sekalipun siapapun di dunia ini meninggalkan saya, ingatan tentang mama sayang itu kuat. Papa sayang itu kuat. Gitu ya. Nah itu sebabnya kita perlu ke anak kita, membuat dia tahu bahwa saya ini sayang banget sama kamu. Sampai berkorban. Nah itu kuncinya. Jadi nggak ada sayang yang dirasakan mendalam kalau tidak ada pengorbanan. Jadi saya punya PR ke anak saya. Bagaimana saya menunjukkan saya berkorban saking sayangnya sama dia. Kalau nggak sampai berkorban atau malah mengorbankan dia, gitu kan? Itu saya lakukan tuh, mengorbankan dia sebagai anak pendeta. Ya makanya dia mistrust gitu. Maka saya mesti pulihkan kepercayaan dia dengan saya berkorban untuk dia.
Pak Gunawan mungkin mengalami bagaimana istri berkorban untuk Pak Gunawan gitu ya. Sampai bangun duluan, masakin gitu ya, mungkin pijetin, maka Pak Gunawan berkesan dengan istri. Nah, kalau Pak Gunawan bisa merasakan istri itu cara Tuhan mencintai Pak Gunawan, maka bereslah stage 1 itu. Gitu ya. Nah, kita maju lagi ke stage berikutnya adalah stage 2. Lihat panahnya. Panahnya sudah mondar-mandir. Stage 2 adalah waktu saya rasa disayang oleh ayah saya bisa menyatakan sayang pada ayah saya. Berarti saya semakin bertumbuh. Bukan hanya mau disayang, tapi menyayangi. Nah, kalau Pak Gunawan merasa disayang istri, dan istri merasa disayang oleh Pak Gunawan naik ke stage 2. Gitu. Jadi perlu ada vice versa atau bolak-balik. Gitu ya, stage 2 itu. Nah, yang paling baik kalau orang dewasa, Tuhan mencintai saya, dan saya mencintai Tuhan. Jadi cinta Tuhanlah yang paling saya harapkan. Jadi kalau saya punya primary caregiver atau papa atau istri atau mama gitu ya, saya sempat balas tuh cintanya. Nah, itu kita masuk stage 2. Kalau teman-teman nggak bisa balas cintanya orang yang sayang kita, maka kita belum masuk stage 2. Apa yang kamu kasih, itu yang saya kasih. Balas. Jadi lumrahlah di gereja sekolah minggu, kalau ada anak yang kita sayang, lalu anak itu kasih hadiah ke kita. Kalau di gereja tuh ya, saya urusin pernikahan orang kasih hadiah ke saya. Nah, itu masuk stage 2, bales-balesan. Nah, sebetulnya kan mestinya kita lebih dari stage 2 kan, saudara-saudara. Kita naik ke stage 3. Kalau apa? Kalau saya tidak cukup dengan satu orang. Berarti saya mulai terbuka pada beberapa orang. Oh, oke, nggak apa-apa. Si itu lagi sibuk. Berarti ada yang lain. Nah, stage 3 begini caranya. Dia bulak-balik ke orang yang banyak. Biasanya, dia dapat sayang dari stage 3 ya. Dia dapat sayang dari beberapa teman, gitu ya. Jadi dia mendapatkan sayang dari beberapa teman, dan dia menunjukkan sayang. Jadi stage 3 ini stage remaja. Saya stop sampai situ karena ketika seorang bisa mengalami cinta Tuhan melalui teman-temannya dan dia bisa mencintai teman-temannya, maka dia masuk stage 3. Disinilah pertumbuhan iman, yaitu seseorang semakin peduli pada kelompoknya. Maka hati-hati kelompok eksklusif nih, kelompok remaja, pemuda, kelompok ibu-ibu arisan gitu ya, nggak boleh masuk yang arisan lainnya, kelompok guru sekolah minggu nggak boleh masuk guru sekolah minggu baru gitu kan. Jadi kalau saya bisa saling mencintai antar kelompok di dalam kelompok itu gitu ya, maka saya masuk stage 3. Saya stop sampai sini. Seorang yang bertumbuh dalam iman, anak-anak saya yang bertumbuh dalam iman adalah anak-anak yang punya kelompok. Gimana Kak, kalau kelompoknya itu adalah keluarganya sendiri? Boleh aja sih, tapi biasanya dia keluar dari keluarganya, maka dia bertumbuh itu. Kalau di keluarganya itu masih di stage 2, papahnya, mamahnya gitu kan. Nah kalau di stage 3 dia udah berani ke orang asing, lalu dia menjadikan orang-orang itu sebagai teman di dalam kelompoknya. Jadi gambarnya orang-orang itu tidak lagi menjadi orang asing buat dia, karena itu ada di dalam peer groupnya dia. Sorry, gambarnya saya ubah jadi seperti ini. Bentar ya, saya share screen. Ini dia. Jadi berubah menjadi saya ada dalam kelompok itu. Saya merasa disayang dan saya menyayangi kelompok itu. Ini stage 3. Ini stage remaja biasanya. Kalau kakak-kakak, bapak ibu masih ada di stage ini, maka bapak ibu sebetulnya akan sangat nyaman berada di dalam kelompok. Ada di sini teman-teman yang punya kelompok khusus. Pokoknya saya mesti di kelompok itu tuh. Pergi kemana-mana sekelompok, foto sekelompok,
Kalau bisa pokoknya sekelompok lah. Kalau ada tamu nggak bisa, dia bukan kelompok kita, jangan foto udah bareng-bareng gitu ya, dipotong fotonya gitu ya. Nah itu stage 3 tuh biasanya. Nah, orang dewasa sebetulnya menurut Fowler dia bisa masuk stage 4. Nah, kalau stage 4 nih kayak gini nih. Saya di sini ya, di dalam sini, tapi saya mulai keluar ke kelompok lain. Karena saya tahu ada banyak cara Tuhan mencintai saya. Jadi saya bisa memberi pada kelompok lain tanpa ada di kelompok sendiri. Karena apa? Karena kelompok saya banyak. Saya bisa memberi, mencintai, menerima cinta dari berbagai kelompok. Jadi nggak perlu eksklusif. Nah, senang sekali kalau gereja kita isinya orang dewasa yang ada di stage 4 ini. Jadi dia siap memberi kepada siapa aja. Secara cepat stage 5 gitu ya, dia udah nggak pakai kelompok. Alah, mau di kelompok manapun nggak apa-apa, yang penting saya memberi pada orang. Saya nggak meminta siapapun memperhatikan saya. Nggak nuntut, biarin pendeta nggak mau besuk saya, yang penting saya besuk pendeta. Nggak apa-apa, si penatua ini nggak nyapa saya, yang penting saya nyapa semua orang. Nah ini stage 5. Wah keren banget ya. Terakhir nih, ini imannya tokoh-tokoh beriman gitu ya. Dia udah lihat ya, Bapak Ibu, kakak-kakak lihat panahnya. Dari tadinya dia menerima cinta di stage 6 ini, dia bertumbuh dalam iman dengan cara apa? Dia memberi cinta kepada banyak orang. Beda kan sama yang stage 0. Stage 0, dia mau disayang oleh semua orang. Di stage 6, dia mau menyayangi semua orang. Keren kan? Nah, target kita bertumbuh dalam iman adalah mereka peduli sama orang. Karena apa? Karena cinta Tuhan cukup tumpah dalam hidup dia. Nah, saya mau mengajarkan Bapak, Ibu, kakak-kakak untuk mengajar anak beriman dengan meaning making. Ini nanti ada bukunya di Kak Hendra gitu ya. Tapi untuk yang anak, yang remaja segera menyusul dalam 1-2 bulan ke depan. Nah, caranya apa? Caranya kita perlu belajar meaning making sejak kecil anak-anak. Jadi bisa tools ini dipotret, dibagiin ke anak-anak dengan mengisi titik-titik ini. Mulai dari flow 1 sampai 5 gitu biasanya. Dia berurutan ya. Saya bikin berurutan. Berurutan itu jadi seperti ini. 1, saya mengalami kecelakaan. Orang bisa cerita. Nah, kalau anaknya Bapak Ibu belum bisa cerita, yang tadi saya bilang masih banyak rahasia dalam hidup, ini mesti lewati tahap 1 dulu. Saya kecelakaan, saya ditembak cowok, saya putus pacar gitu ya. Itu pengalaman yang dia perlu ceritain. Dan biasanya yang dia ceritakan itu punya rasa. Jadi saya merasa sedih putus pacar. Nah, kalau dia udah lebih dewasa lagi, dia tambah usia, tambah memaknai, dia bisa bilang saya belajar apa? Saya belajar dari putus pacar ini bahwa bisa aja dia ngomong kayak gini nih. Buat saya putus pacar berarti saya belajar nggak ada laki-laki yang setia, Mami. Misalnya gitu ya. Bisa aja dia ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Pelajaran belum selesai sampai dia masuk yang keempat. Saya kira pesan Tuhan apa ya? Saya kira pesan Tuhan adalah saya perlu belajar mengampuni. Ya dong, sesuai dengan firman Tuhan. Ngampunilah orang yang bikin saya patah hati. Jadi apa? Saya akan belajar mengampuni siapapun yang menyakiti hati saya. Nah, ketika anak-anak bisa meaning making, maka nanti kalau udah besar, dia bisa memaknai imannya sendiri. Bisa beriman seperti yang Fowler bilang segitiga itu. Itu dari saya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Yani, terima kasih paparannya. Saya mau tanya, Bu. Ya. Kalau setiap malam mau tidur itu kan kita berdoa sama anak saya. Nah, setelah itu pelukan. Nah, setelah peluk itu biasanya tuh dia udah kepalanya udah tidur, udah pelukan juga tuh selalu nanya, Mami sayang nggak sama aku? Itu wajar nggak, Bu? Wah, senang banget tuh. Ditanya seperti itu bukan hanya wajar, tapi dia membutuhkan konfirmasi biasanya. Jadi kalau di love language, Bu, atau bahasa cinta,
Dia anak yang tadi saya bilang sangat suka kata-kata penegasan. Jadi bisa juga ibu memberikan kata-kata penegasan, saya sayang sama kamu seperti setinggi langit misalnya gitu ya. Nah, dia suka tuh digituin tuh. Orang bilang kan ngegombal ya. Tapi sebetulnya kita bukan ngegombal, kita sedang menunjukkan cinta kita melalui bahasa yang dia mengerti. Atau misalnya, wah, sayang 1000 kali terus dicium gitu ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya. Tapi ada tuh orang jawabnya gini, nggak mungkin saya nggak sayang. Kalau nggak sayang berarti saya nggak ngurusin kamu. Itu tuh jawaban tuh paling nggak enak tuh gitu ya. Jadi bikin jawaban yang romantis karena dia butuh jawaban yang membuat dia berbunga-bunga di hati gitu. Jadi bikin aja setiap hari itu jawabannya beda-beda gitu, tapi menunjukkan sayang. Aku mencintai kamu dari timur sampai barat gitu ya. Nah itu nanti diingat loh Bu kalau bisa ngomong kayak gitu atau menunjukkan sayang melalui bahasa tubuh bisa juga. Gitu. Thank you Bu Marina. Ya Kak Andre silakan. Izin mau bertanya Bu. Tadi saya dengarkan salah satu tanda bahwa anak bertumbuh adalah bahwa dia sudah bisa menyatakan terima kasihnya, menyatakan sayangnya. Anak saya kebetulan umurnya akan 6 tahun. Sebelum usia 6 tahun itu sebenarnya hal itu munculnya sering nih. Nah, tapi dalam perjalanannya ke usia 6 tahun sekarang itu, selain kata-kata itu, sering juga muncul kata-kata nama jahat. Terutama jika hal yang dia minta itu tidak terpenuhi. Ya. Tapi saya anggap itu lebih kayak mungkin dia nonton sinetron mana, nyontohin itu, atau misalnya bahasa dia kosakatanya masih belum banyak sehingga dia memilih statement jahat gitu. Ya. Oke. Jadi yang perlu kita perhatikan Kak, perasaan di balik kata-kata. Kita sering kali marah karena kata-kata dia kan. Tapi yang terpenting adalah dia punya rasa yang dia pengen keluarkan tapi dia nggak mahir. Maka kita perlu ajarkan dia nama-nama perasaan. Misalnya, oh kamu kesel ya sama mama, misalnya gitu. Atau kamu marah. Karena kata jahat itu muncul dari sebuah emosi atau perasaan kan. Nah yang kita perlu tangkap adalah perasaannya dia apa tuh saat itu. Dia merasa mama nggak adil, dia merasa mama kurang memperhatikan dia. Ada satu anak yang bilang gini ke saya, mama saya tuh nggak bisa sayang saya dengan memenuhi kebutuhan saya waktu saya lagi sedih. Ya udah kalau mama punya uang ya kasih dong uangnya ke saya gitu loh. Jadi itu kompensasi dari kebutuhan sayang dia. Dia tahu mamahnya nggak bisa melakukan ini, maka dia akan minta ini. Nah hati-hati tuh. Jadi carilah tahu apa yang sebetulnya dia paling butuhkan. Karena biasanya kalau dia sudah terpenuhi kebutuhannya, dia nggak akan menjadi anak yang menuntut, apalagi uang. Karena dia tahu kan kondisi keuangan kita. Tapi kalau dia tahu mamahnya nggak memenuhi apa yang dia perlu, dia akan nuntut uang nanti. Jadi dari anak itu saya belajar, dia merasa mamahnya tuh nggak bisa mengerti kesulitan dia sejak kecil. Jadi kerja cari uang kan selalu didoktrinasi tuh kan ya. Mama kerja cari uang, mama kerja cari uang. Gua mintain itu uang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang begitu kepada ibu bekerja gitu. Itu yang saya alami juga ke anak saya. Jadi kan mama pelayanan, papa kerja gitu ya. Tapi sampai satu titik saya bilang, oke, saya akan stop bekerja pelayanan untuk kamu. Tapi kamu siap ya, aku nggak bisa beliin apa-apa untuk kamu. Nah, kalau emang begitu, ya nggak apa-apa, aku kan ada sama-sama kamu gitu. Coba kamu pertimbangkan dulu ya, saya stop pelayanan atau enggak gitu. Papamu stop kerja atau enggak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, tapi ngomongnya baik-baik nih, nggak lagi emosional gitu. Emosi kita penting untuk menjawab dia. Jadi saat saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa beliin. Misalnya dia minta beliin ini. Gitu. Sekarang anak remaja kan dia minta laptop gitu ya, 15 juta gitu ya. Mami, kalau aku minta laptop gimana 15 juta?
susah sih Dek, gimana cara nabungnya ya, saya bilang gitu ya. Terus oke, kalau gitu aku nabung aja sendiri gitu ya. Iya nggak apa-apa, aku dukung kamu gitu. Nah jadi cara kita membicarakan itu juga penting buat dia. Nabungnya beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya. Nanti mungkin kalau ada cukup kamu dapat angpau misalnya gitu ya, kamu jualan kue, dia senang banget tuh jualan kue. Untungnya bisa jualan kue sekali bisa 1 juta, 2 juta gitu kan ya. Kalau rajin gitu ya. Nah, itu yang saya dukung. Jadi pelan-pelan ngomong, tidak dengan marah, tapi mencari tahu kebutuhan dia. Ternyata di balik dia menuntut uang sama saya, dia membutuhkan waktu saya. Waktu dia senang ada saya, waktu dia mau curhat patah hati ada saya, waktu dia lagi sedih ada saya gitu. Jadi mari temukan Bu Andre apa yang dibutuhkan oleh anak ibu sehingga perasaannya itu terpenuhi gitu, perasaan marah dan sedihnya. Emang perlu ditelusuri sih kebutuhan dia yang paling utama apa. Kalau saya lihat sendiri sih sebenarnya itu akan muncul tatkala keinginannya tidak terpenuhi. Ini berupa seperti kayak komitmen kita dia langgar, tapi saya tegaskan dan akhirnya misalnya contohnya jatah nonton ya, screen time dia punya jatah nonton pagi sore 1 jam nanti udah lewat 1 jam dia nggak matiin, ya udah mau bantu matiin ya, nanti begitu selesai saya matiin dia akan bilang mama jahat. Ya, berarti haknya diambil kan? Iya. Pertanyaan saya begini, dia nonton cuma 1 jam ya? Nontonnya 2 kali, pagi 1 jam, sore 1 jam. Bapak ibunya nontonnya berapa jam? Bapak ibunya jarang nonton. Jarang nonton? Iya, kecuali weekend ya. Kalau weekend memang kadang-kadang bisa lebih dari itu gitu. Tapi kalau hari biasa itu bahkan saya nggak pernah nonton kadang. Oke. Sebagai kompensasi dia tidak nonton, apa yang papa mamanya lakukan untuk mengisi waktu dia secara asik sama dengan dia nonton? Nah, itu nggak ada deh. Nah, biasanya saya saranin main sendiri. Ya. Itu yang sekarang ibu mengerti kenapa dia bilang jahat, gitu kan? Karena ini yang menyenangkan kamu ambil, tapi kamu tidak gantikan dengan apapun. Dan saya akhirnya menderita. Dan kamu senang-senang aja dengan kegiatan papa mama, gitu. Jadi kalau kita tidak gantikan dengan hal yang sama menyenangkannya dengan TV, dia akan merasa sesuatu yang baik itu diambil dari saya. Dan saya akhirnya mengalami yang tidak baik gitu. Itu makna jahatnya dia. Jadi, ya, semoga kita bisa substitut. Kalau saya gantikan Bu, misalnya dia nggak gadget, dia butuh apa? Dia butuh merajut sekarang Bu. Waduh mahal banget tuh, ratusan ribu tuh dia beli benang rajut misalnya ya. Saya beli. Dia butuh untuk waktu itu dia suka menggambar, beli kanvas, beli tinta, beli cat air gitu ya. Nah itu untuk mengisi jam-jam dia tidak main gadget. Jadi perlu ada pengganti Bu, yang sama asiknya dengan gadget. Dan kita yang perlu cari, bukan dia yang cari, nggak bisa. Gitu. Karena pengaruh gadget, mereka menjadi tidak kreatif, berinisiatif, mencari mainan lain. Gitu. Nah, pertanyaannya siapa yang pertama kali memperkenalkan dia dengan gadget, gitu kan? Ujung-ujungnya kan kita juga, gitu kan ya. Jadi kita yang perlu cariin pengganti lainnya. Gitu. Semoga kreativitas kita dikembangkan oleh Tuhan ya untuk menemukan itu Bu. Memang tidak mudah, tapi kalau kita berniat, Tuhan kasih clue biasanya. Siap Bu. Oke, sama-sama. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada Kak Kiesa. Terima kasih Ibu Pendeta Riani, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Kita sudah selesai, sudah sampai pada penghujung Bina Parenting kita di sore hari ini. Karena itu Bapak Ibu, sebelum menutup rangkaian acara kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, sebentar saya share screen. Akan diadakan webinar Grand Parenting bersama Ibu Pendeta Riani juga pada hari Minggu 20 Februari 2022 dari jam 17.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti akan di-share link grup WA untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung.
Selain itu, buat Bapak Ibu disilakan untuk mengisi link absensi parenting hari ini beserta dengan link evaluasi selama parenting 3 minggu belakangan ini. Demikian informasi yang ingin disampaikan. Untuk menutup rangkaian acara kita pada sore hari ini, saya meminta kesediaan dari Ibu Pendeta Riani untuk menutup dalam doa sekali lagi. Mari kita bersama-sama berdoa. Anugerahkan cinta-Mu ya Bapa kepada kami, sehingga kami merasa dihujani oleh cinta Tuhan yang ajaib. Mampukan kami dengan hikmat Tuhan mengolah semua pengetahuan, pemahaman, contoh-contoh yang kami dengarkan dan kami alami, menjadi cara kami menjadi orang tua yang bijak, guru yang bijak, sehingga anak kami berbahagia. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu itu sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.